Pertanyaan yang sering muncul pada kolom komentar yaitu pembocoran ataupun sering bocor ataupun keluar dedak dari as utama, dari kelahar as utama, yaitu sering keluar dedak ataupun bekatul yang keluar dari situ. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang perlu kalian ketahui. Nah, setelah saya coba selama 2 tahun, alhamdulillah, bearing yang sudah saya pasang, oli seal yang sudah saya pasang, ternyata bertahan sampai 2 tahun. Padahal bearing yang saya pakai adalah bearing yang murah, bearing lokal, dan juga oli seal juga yang saya pakai, oli seal yang murah. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa tip yang perlu kalian ketahui, yaitu cara membeli barang, mulai dari bearing, oli seal, dan yang lain-lain, cara pemasangannya, perawatannya, dan juga cara penyimpanan. Ini khusus untuk mesin poles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan saat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu hadir di video-video saya, yang selalu melontarkan komentar-komentar yang positif, juga yang negatifnya juga saya terima, alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya mengenai pengolahan padi, baik pengelolaan berasnya ataupun pengelolaan permesinannya, mudah-mudahan maju terus dan pesat terus. Dan di sini saya akan terus berbagi mengenai tutorial-tutorial masalah penggilingan padi, baik mengenai mesin polesnya, pengolahan padi dan beras, ataupun masalah PK-nya. Oke, selamat menonton dan jangan lupa silakan klik dulu tombol like-nya dan juga komennya ditulis kolom komentar. Dan yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Diklik dulu ya tombol merahnya supaya channel ini terus berkembang. Oke, selamat menonton. Nah, ini teman-teman semua ya. Di sini saya udah mempersiapkan beberapa rangkaian yang perlu saya terangkan sama teman-teman semua. Kenapa saya mempersiapkan barang-barang yang macam ini? Sesuai dengan judulnya tadi, karena terdorong banyak sekali para komentar yang datang dari kolom komentar mengenai pembocoran dari bearing as utama, yaitu pada mesin poles. Kenapa katanya pas selalu bocor, dipasang kelahar baru ataupun bearing baru dipakai udah bocor lagi, udah bocor lagi, udah bocor lagi. Nah, di sini saya juga udah merasakan hal yang seperti ini. Ini hal yang sangat memusingkan sekali dan sangat sekali menjengkelkan hal yang semacam ini, karena keluarnya dedak dari bearing ataupun dari kelahar itu jelas akan merusak kelahar. Sedangkan kelahar untuk N70 juga udah berapa yang orisinil. Kelaharnya itu satu. Dan juga belum oli seal-nya. Yang lain-lainnya, belum tenaga kerja. Udah berapa harganya. Nah, nanti akan saya praktekkan ya di lapangan untuk mengenai cara pemasangan yang benar, untuk pemilihan barang yang benar, dan juga cara perawatannya harus seperti bagaimana supaya bearing itu tidak bocor lagi ataupun tidak keluar lagi dedak ke bearing itu. Nah, itu teman-teman semua ya. Di situ ada beberapa faktor ataupun ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini yang perlu kalian ketahui. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ininya dulu teman-teman ya, oli seal-nya dulu. Nah, mungkin teman-teman sudah pada mengetahui ya benda semacam ini. Ini adalah oli seal yang tadi saya sudah sebutkan ya. Oli seal ini gunanya adalah untuk menahan ya, untuk menahan barang yang masuk ke dalam, baik itu berupa dedak ataupun kotoran-kotoran yang lain dari luar ke dalam, ditahan sama oli seal ini. Seal ini ya. Oh, teman-teman jangan salah ya. Jangan salah. Ini adalah oli seal ya. Oli seal. Jadi untuk menahan dedak tadi ataupun menahan debu dari luar. Ini adalah oli seal. Dan kalau ini adalah fiber seal. Jangan salah ya. Dan di mesin poles itu ada 2 macam di sini ya. Ini adalah fiber seal, ini adalah oli seal. Nah, ini tadi untuk menahan kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Di sini ada kelahar ataupun ada bearing di sini ya.
Nah, untuk melindungi bearing di sini adalah dengan oli seal ini. Yang kedua, oli seal ini adalah untuk menahan pembocoran dari dalam keluar. Baik itu berupa oli ataupun gemuk dari sini, dari dalam ya. Dari kelahar ini ataupun dari alat-alat yang ada di belakang ini. Ditahan sama oli seal ini. Nah, jelas teman-teman semua ya. Sebelum masuk ke kelahar yang ada di sini, ini kelahar di sini ya. Oli seal ini harus benar-benar stabil. Harus dia mampu menahan kotoran dari luar ataupun mengeluarkan benda dari dalam keluar. Ini harus benar-benar stabil. Bagaimana cara melihat ataupun cara menentukan bahwa ini oli seal yang stabil dan yang tidak stabil? Nah, teman-teman semua perlu dipahami juga. Ada beberapa pertahanan untuk melindungi kelahar yang ada di belakang sini ataupun pada as utama yang tengah itu ya. Pertama adalah yang ditahan sama fiber seal. Ini fiber seal sangat penting sekali, harus ada, karena ini adalah pertahanan yang pertama dari fiber seal. Ditahan. Nah, kemudian dilanjutkan ditahan sama oli seal ini. Ditahan sama oli seal ini. Itu pertahanan yang kedua ini. Nah, baru kelahar ini akan terlindungi kalaupun dua pertahanan ini sudah kokoh. Nah, bisa kalian bayangkan kalau ada salah satu pembocoran baik dari fiber seal ataupun dari oli seal ini pasti akan langsung mengenai ke kelahar. Karena di sini adalah dedak. Pada video yang terdahulu sudah saya katakan, angin dari sini, dari ruangan milling itu sangat keras sekali, sangat besar sekali. Ditahan sama di sini sama oli seal, sama fiber seal. Nah, kalau oli seal ini tidak kuat, dia akan menerobos si angin itu masuk ke dalam sini dan akan membawa dedak ke sini. Nah, intinya bagaimana supaya oli seal ini kuat menahan. Nah, saya akan jelaskan sama teman-teman semua ya, yang sudah saya alami. Bukanlah memilih barang yang mahal. Barang oli seal ini ya. Bukan mencari-cari teman-teman harus mencari yang mahal kemana atau ke luar negeri. Itu saya rasa tidak diprioritaskan. Tetapi kalau teman-teman ingin menjadi kepuasan, terserah. Mungkin itu akan lebih bagus, kalaupun yang orsinil. Nah, saya mencoba dengan menggunakan oli seal yang biasa. Yang buatan dalam negeri, katakanlah buatan lokal, ini, jenis ini, ternyata bertahan 2 tahun. Bertahan 2 tahun, teman-teman. Karena ada beberapa tip yang perlu kalian ketahui dari pemilihan oli seal ini, supaya tidak menimbulkan pembocoran ke kelahar, ke dalam. Pertama tadi sudah saya katakan cara membeli, oli seal ini. Nah, di sini cara membeli oli seal ini, teman-teman harus benar-benar paham oli seal yang ukuran berapa yang harus dipergunakan. Saya yakin teman-teman sudah bisa mengukur. Sudah bisa mengukur, saya yakin. Teman-teman adalah pemilik mesin poles. Jangan sekali-kali mengandalkan bengkel. Walaupun teman-teman misalnya mengandalkan bengkel, tapi teman-teman juga harus mengetahui si pemiliknya. Barang yang nomor berapa yang harus dipakai pada mesin poles kalian. Karena saya di sini mencontohkan untuk N70 ya teman-teman ya. Ini dasarnya sama. Baik N50, N70, N120 juga sama. Di sini saya akan mencontohkan untuk N70. Nah, untuk ukuran N70 ini ada beberapa jenis teman-teman ya. Oli seal ini. Ada jenis anu, mungkin kalau nggak salah ada 5 jenis ya untuk mesin poles N70. Jadi tidak satu jenis ini ataupun satu tipe ini misalnya berfungsi untuk ke semua mesin poles, tidak. Nah, kalian juga harus mengetahui tipe ataupun nomor pada mesin poles kalian itu nomor berapa yang dipakai di sini. Dan juga teman-teman harus teliti. Wah, ini saya ganti sesuai aslinya. Saya buka yang aslinya, saya pasang yang baru. Saya mencontoh aja sama yang aslinya. Bagus itu juga teman-teman. Tetapi teman-teman harus meneliti juga. Harus mencermati. Benar tidak itu yang ada di situ yang sudah terpasang terdahulu sama orang ataupun sama bengkel? Benar enggak itu?
cocok tidak dengan mesin poles kalian? Pertama, di lubang ini. Ini lubang ini harus benar-benar cocok, teman-teman ya. Harus benar-benar cocok lubang ini. Jadi untuk kebesaran dari as utama itu yang berbeda-beda. Harus benar-benar cocok ya, teman-teman ya. Harus benar-benar cocok. Yang keduanya dari lingkaran luar dari sini juga. Harus benar-benar ngepas. Jadi di sini ngepas pada asnya dan di luarnya juga pas. Otomatis ini pertahanannya akan bagus. Dan juga barang ini harus benar-benar tahan panas. Nah, teman-teman harus mengetahui juga, benda ini terbuat dari apa? Apakah ini tahan panas? Nah, itu ya teman-teman ya. Contohnya ini ya. Contohnya. Taruhlah ini bundaran as ya. As utama. Ini bundaran as utama. Kalau saya masukkan ini, nah, ya, ini harus benar-benar sesek tuh. Ya, harus benar-benar sesek ini. Oke, seperti ini. Nah, ini jelas ini tidak akan ada pembocoran. Tidak akan ada pembocoran. Dan dari luarnya juga, dari sininya juga, ini harus benar-benar pas ke kom yang ada di mesin polesnya itu. Nah, teman-teman di sini harus bisa mengukur. Harus bisa mengukur, teman-teman ya. Silakan ambil balpennya, ambil bukunya. Silakan dicatat. Akan saya bagikan ilmunya, cara pengukuran ini. Oke? Cara pengukuran ini. Supaya oli seal yang kalian dapatkan benar-benar pas untuk dipasang pada mesin poles kalian. Baik itu N70, N50, N120, harus benar-benar pas. Sekali lagi, jangan mengadakan bengkel. Kalian pemiliknya harus bisa, harus tahu ukuran berapa ini. Ini adalah perlindungan yang paling vital yang melindungi kelahar yang ada di belakang sini. Dan lagi, selain dari mahalnya bearing ada di sini, kalau sudah rusak karena dihantam sama dedak, juga itu biaya bongkar pasang itu lumayan, teman-teman ya. Lumayan. Nanti saya akan praktekkan cara pemasangan yang bagus supaya ini tidak rusak. Ada teman-teman yang sudah dipasang ya, kayaknya udah pasang ya, yang baru normal aja. Padahal itu bisa rusak, teman-teman ya. Bisa rusak. Tidak percaya, nanti lihat video yang akan datang ya. Akan saya perlihatkan. Kenapa ini baru dipasang sudah rusak? Bisa rusak kalau tidak paham ilmunya. Nanti ilmunya akan saya bagikan ya. Dan juga ini sangat penting sekali, teman-teman harus bisa cara mengukur ataupun cara menentukan ukuran ini. Jangan dibawa-bawa contohnya, buat apa? Ditulis aja nomornya sekian-sekian, kita udah dapat mengukur. Nah, nanti saksikan videonya, cara pengukuran. Untuk menentukan nomor berapa yang harus dipasang pada mesin poles kalian. Saksikan videonya yang akan datang, nanti akan saya jelaskan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.